Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada hikmah di balik kesedihan hatimu ini. Oke Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Ten of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya The Star. Kartu keempat, di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Eight of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Magician. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Swords. Oke, Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Knight of Swords. Nah, ini menggambarkan sebuah energi yang begitu besar, ya, yang sebelumnya energi ini begitu negatif, tetapi kamu akhirnya sedikit demi sedikit mampu mengelola pemikiranmu, mengelola hati dan perasaanmu, sehingga energi yang negatif ini bisa kamu rubah menjadi energi yang begitu positif dan semakin hari semakin membesar. Dan tumbuhlah semangat yang begitu berkobar sehingga kamu mulai mampu membenahi kehidupanmu, membenahi hati dan perasaanmu, dan membuat kehidupanmu kembali merasakan sebuah kenyamanan, kebahagiaan, dan jauh dari orang-orang, dari energi-energi yang mungkin bisa dikatakan selama ini toksik terhadap dirimu. Kenapa? Karena selama ini kamu begitu terluka, begitu tersayat, ya. Ada yang seperti mengiris hatimu, entah itu dari teman, entah itu dari lingkungan kegiatan, ataupun dari pasanganmu sendiri. Kamu begitu dibuat terluka oleh keadaan dan situasi tersebut. Kamu dikhianatin, dibohongin, ditipu, ataupun ada beberapa yang selalu memandangmu secara remeh, menganggapmu rendah. Dan hal inilah yang membuat energi yang ada di dalam kehidupanmu begitu negatif pada saat itu. Dan kamu memang tidak dapat dipungkiri sempat terluka, sempat terhempas oleh keadaan tersebut. Dan akhirnya kehidupanmu secara keseluruhan mulai goyah. Kegiatanmu berantakan. Hari-harimu menjadi suram, sumpek, suntuk begitu ya. Ditambah orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, mungkin selalu memiliki cara untuk menyakiti hatimu. Baik dari pengkhianatan, ataupun dari kebohongan-kebohongan, ataupun dari dia selalu mencari pelarian di luar ataupun selain dirimu. Entah dia selalu sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan kegiatannya, sehingga lupa memiliki waktu berkualitas yang harus diberikan dan dibagikan untuk satu sama lainnya. Oke? Nah, tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu menyadari betapa pentingnya kita bisa mengendalikan diri.
Betapa pentingnya kita bisa mengelola pemikiran dan memandang segala sesuatunya dari sudut pandang yang benar, dari sudut pandang yang positif. Ya mungkin nggak bisa juga dipungkiri kenapa kamu mengalami hal yang demikian. Mungkin ada kesalahanmu yang kamu lakukan di waktu lalu. Mungkin ada ya kekecewaan, rasa sedih, luka yang ditorehkan oleh dirimu terhadap orang lain. Nah, ini mungkin karmanya dan kamu menyadari itu. Nah, sehingga di saat kamu menyadari itu, kamu mulai mampu menerima nih apapun yang terjadi. Bagaimanapun sikap dan perlakuan orang-orang terhadap dirimu, kamu mulai mampu menyembuhkan perih yang mengiris hatimu selama ini. Dan dengan begitu, kamu sedikit demi sedikit menjadi lebih positif. Menjadi lebih terbuka pemikirannya. Ya, bagi hubungan yang sudah tidak bisa lagi dibenahi, diselamatkan, ya udah kamu relakan, kamu lepaskan. Kamu mulai melangkah pergi. Ya, di dalam hubungan kegiatan juga begitu. Jika ya lingkungannya sudah nggak bisa lagi dipertahankan, sudah nggak ada lagi kenyamanan untuk dirimu, apa salahnya kamu hengkang? Kamu mencoba mencari lingkungan yang lebih tepat. Nah, dengan begitu, ada energi negatif yang terganti dengan energi positif yang semakin hari semakin membesar. Dan akhirnya membuat kamu semangat dan optimis kembali. Walaupun ya kamu sedang seorang diri, tidak memiliki teman, tidak memiliki pasangan, tetapi nggak masalah. Yang penting di saat kamu memulai dari awal, walaupun semuanya terasa berat karena melangkah dari awal. Tetapi ke depannya bukan tidak mungkin. Kamu akan temukan kembali lingkungan yang sehat, teman-teman yang positif, optimis, saling support, dan juga pasangan yang lebih bisa mengerti satu sama lainnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, benar kan? Jadi akan ada hope, harapan, impian, hal-hal baik yang mulai tampak jelas di depan matamu. Walaupun di balik itu semua, kamu telah bergumul dengan begitu banyaknya penderitaan, dengan begitu banyaknya kekecewaan, dengan begitu banyaknya kesedihan. Tetapi di balik hal itu semua, masih ada hal-hal baik yang bisa kamu dapatkan. Hal baiknya apa? Kamu mengerti dan sadar ya bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita mungkin ada beberapa ya itu dari karma yang telah kita perbuat di masa lalu. Ya. Nah, bagian yang sedih, bagian yang mengecewakan, mungkin itulah cara semesta untuk menempa diri kita, untuk menjadikan kita lebih baik lagi, lebih kuat lagi, dan lebih tegar lagi daripada sebelumnya. Ya, sehingga sedikit demi sedikit di saat kamu putuskan untuk melangkah kembali, untuk maju kembali, dan di saat itulah akan ada hal-hal baik, akan ada hope, harapan, yang akan kembali terlihat jelas. Tinggal kamu bagaimana caranya menentukan langkah, mencari solusi agar benar-benar bisa meraihnya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, benar kan? Jadi akhirnya kamu menjadi semakin optimis, menjadi semakin yakin dan semakin percaya diri untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih nyaman, lebih baik, lebih jauh dari konflik, pertengkaran, perdebatan, ataupun hal-hal negatif lainnya. Ya? Mungkin jika kamu tidak bertemu dengan situasi dan keadaan yang menyayat hatimu saat ini, yang membuatmu tersudut saat ini, mungkin kamu belum menjadi versi terbaikmu hari ini. Nah, jadi poin pentingnya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka itulah yang terbaik, yang pantas kita dapatkan, karena itu semua titipan dari Sang Pencipta dan alam semesta. Baik buruknya, susah senangnya, bahagia ataupun sedihnya, semua sudah ditakar, sudah diatur oleh Sang Pencipta, ya,
untuk dititipkan kepada kita. Jadi itulah yang harus kita terima dan kita syukuri. Dan inilah mungkin cara semesta untuk membentuk diri kita menjadi versi terbaik kita hari ini. Makanya kamu menjadi semakin optimis, menjadi semakin mampu menyembuhkan luka hati, ya, perih yang teriris di masa lalu, ya. Bisa kamu sembuhkan dengan berjalannya waktu. Walaupun ya kamu harus memulai dari awal lagi. Tentu terlihat sangat berat ya, karena kita memulai dari awal, segala sesuatunya dari nol. Tetapi mungkin itulah jalan terbaik untuk kita, agar kita bisa bangkit, agar kita melangkah maju dan lebih positif daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Star. Nah, ini adalah jawaban ya dari sebuah keyakinan, ya, yaitu perubahan. Yaitu mulai terlihat jelas kemajuan-kemajuan, ya, yang mungkin sebelumnya sangat sulit kamu dapatkan. Ini mulai terjadi di dalam hidupmu. Dengan kata lain, di saat kamu yakin ya dan percaya untuk mengambil ya langkah yang di luar zona nyamanmu, langkah yang di luar dari mungkin kebiasaanmu, di saat itulah kamu dapatkan pengalaman yang baru, dapatkan pelajaran yang baru, sehingga kamu mulai mampu merubah, menarik perubahan ya terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, dan The Star juga melambangkan ya bintang yang bersinar di antara bintang lainnya. Nah, jika kamu nggak ditempa oleh keadaan yang lalu, mungkin kamu nggak akan bersinar seperti hari ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, benar kan? Jadi, meskipun dulunya begitu banyak kesedihan, ya, ketidaknyamanan, situasi yang kacau, yang di luar kendalimu, yang di luar dari keinginanmu, akhirnya sedikit demi sedikit kamu mampu melangkah pergi, berangsur hengkang dari keadaan tersebut. Ya, tampak di kartu ini kamu berangsur-angsur mengarahkan perahumu, mengarahkan sampanmu ke arah tujuan yang kamu inginkan. Dari situasi yang dulunya nggak nyaman menjadi situasi yang lebih nyaman. Dari situasi dan keadaan yang kacau menjadi situasi yang lebih tenang, yang lebih bisa kamu kendalikan. Walaupun kamu meski harus seorang diri, meski tidak lagi di lingkungan, di tengah-tengah teman-teman yang sama. Tetapi ini jauh lebih baik dan lebih positif untuk kamu ke depannya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, benar ya. Akan ada perubahan yang baik, peningkatan yang begitu besar dan signifikan dan bergerak dengan cepat terjadi ke dalam kehidupan. Nah, jadi memang ya seperti yang dikatakan, seorang nahoda yang handal ya itu tidak dilahirkan, tidak tercipta dari lautan yang tenang. Nahoda yang piawai, yang begitu hebat, dia dibentuk, diasah oleh lautan yang begitu dahsyat, lautan yang begitu hebat. Dengan ombaknya, dengan angin kencangnya, dengan pasang surutnya. Dengan begitu nahoda tersebut tertempa, terasah dalam situasi yang di luar kendalinya. Dan akhirnya dia begitu mampu mengendalikan perahunya dengan sangat baik. Ya, jadi mungkin inilah ya buah dari kamu benar-benar mampu memandang segala sesuatunya dengan positif, ya, sedikit demi sedikit mampu menyembuhkan perih ya yang mengiris hatimu selama ini. Dan akhirnya mulai ada perubahan, mulai ada peningkatan baik dalam kehidupanmu, baik dalam lingkungan, baik dalam hubungan-hubungan antara kamu dan teman, kamu dan lingkungan, kegiatan, ataupun antara kamu dan pasangan hatimu nantinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keenam. Di sini kita punya The Magician. Nah,
Jadi pada akhirnya semua ini ya, semua yang terjadi, semua proses yang kamu lewati akhirnya membentuk dirimu menjadi seseorang yang memiliki potensi yang sangat besar. Ya, potensi yang mampu memandang, memutuskan segala sesuatunya dengan sudut pandang yang positif. Memiliki potensi mampu menyelesaikan segala bentuk permasalahan, ya, dan memiliki potensi untuk selalu bisa membuka diri, untuk selalu bisa menambah pengalaman, mencoba hal-hal baru. Dan hal inilah yang nantinya akan mengantarkan kamu pada sebuah gerbang kesuksesan dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn, sahabatku. Dan semoga teman-temanku Capricorn ya benar-benar akan menjadi versi terbaik, benar-benar akan menjadi semakin terbuka dan positif setelah melewati begitu banyak perih yang mengiris hatimu, begitu banyak situasi dan keadaan ya, yang membuatmu tersudut, terluka. Tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu semakin berkualitas, semakin menjadi versi terbaikmu, sehingga kebahagiaan, kesuksesan, dan juga kemenangan bukan mustahil akan kamu raih kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.